Ya, kamu mungkin berpikir masalah seperti bencana alam atau kecelakaan lalu lintas tak akan menimpamu. Namun, kenyataannya hal tersebut bisa terjadi pada siapapun. Jadi, tak ada salahnya bersiap-siap. Sini kuberitahu triknya. Bau gosong di rumah tanpa alasan yang jelas seharusnya membuatmu siaga. Kabel listrik bisa saja meleleh dan menyebabkan kebakaran. Matikan aliran listrik hingga kamu tahu apa yang terjadi. Jika minyak goreng tersambar api di atas kompor, jangan memadamkannya dengan air. Ini hanya mengakibatkan api menyala lebih besar lagi. Segera matikan kompor dan tutup wajan dengan kain basah atau tutupnya. Ini akan membuat api kekurangan oksigen hingga padam. Jika apinya kecil, lempar segenggam baking soda atau garam di atasnya. Ini akan memadamkan apinya. Jika mobilmu mogok di tengah-tengah rel dan kereta sedang mendekat, apa yang harus kita lakukan? Ayo berpikir. Tidak. Tinggalkan mobil secepatnya. Setelah itu, berlarilah menjauhi rel, tapi ke arah datangnya kereta. Jika kamu berlari ke arah sebaliknya, maka puing-puing mobil bisa melayang ke arahmu. Jika merasa pusing karena cuaca terik tapi tidak yakin apakah ini karena sengatan panas, makanlah sesuatu yang manis, seperti bongkahan gula atau permen. Jika terasa menjijikan, segera pergi ke dokter. Saat keadaan darurat dan kamu tidak bisa keluar dari mobil, coba pecahkan kaca mobil di tepinya, bukan bagian tengahnya. Jika bisa, ambil bantalan kepala dari kursi mobil dan gunakan untuk memecahkan kaca. Bantalan ini berbeda-beda tergantung jenis mobilnya, jadi pastikan kamu tahu cara melepasnya. Jika terjadi kebakaran, ingat, asaplah yang akan membahayakanmu terlebih dahulu, bukan apinya. Itu sebabnya sangat penting untuk menunduk sedekat mungkin dengan lantai selama kebakaran untuk menghindari menghirup asap. Kamu harus tetap pada posisi ini hingga keluar dari gedung atau seseorang menyelamatkanmu. Jika butuh bantuan saat berada di keramaian, jangan berteriak. Tunjuk seseorang untuk membantumu. Misalnya, kamu yang berbaju merah, tolong bantu saya untuk bangun. Jika angin topan mendekat dan tak ada waktu untuk mengungsi, tempat terbaik untuk bersembunyi di dalam rumah adalah bak mandi. Jangan lupa membawa bantal besar jika sempat. Ini akan melindungimu dari puing-puing yang berjatuhan. Kamu berdiri di atas bukit dan tiba-tiba bulu kudukmu berdiri. Ini tanda-tanda listrik di udara sebelum terjadi sambaran petir. Larilah secepat mungkin dan temukan tempat berlindung. Jangan memilih lagu berirama cepat atau musik nyaring yang membuatmu ingin menari saat menyetir. Riset membuktikan ini menghilangkan konsentrasimu. Hal yang sama berlaku pada musik yang tak kamu suka. Jadi, buatlah playlist berisi lagu-lagu yang kamu suka, tapi pastikan iramanya menenangkan. Jika curiga beberapa benda mungkin mengandung listrik, tapi kamu harus mengeceknya, sentuhlah dengan punggung tanganmu. Dengan begini, kamu dapat segera menarik tanganmu jika benar ada aliran listrik. Jika menyentuhnya dengan telapak tangan, sengatan listrik akan membuatmu mengepalkan tangan dan tidak bisa dilepaskan. Tentunya, ini akan menjadi pengalaman buruk. Jika kamu menelepon layanan darurat, pertama, beritahu alamatmu lalu jelaskan alasan menghubungi mereka. Dengan begini, jika sesuatu atau seseorang memaksamu mengakhiri percakapan, operator akan tahu kemana harus mengirim bantuan. Jika kamu tersesat saat menyelam dan tidak tahu kemana arah untuk sampai ke permukaan, hembuskan nafas. Gelembung udara akan terangkat dan yang kamu lakukan adalah mengikutinya. Jika hewan liar mencakar atau menggigitmu, basuh dengan air dan segera pergi ke rumah sakit. Setiap menit sangat berarti karena kamu bisa bertambah parah dengan cepat. Satu botol air secara mengejutkan bisa terbakar jika dibiarkan berada di bawah sinar matahari terlalu lama. Botol akan bertindak sebagai lensa, mengumpulkan panas di satu titik. Jangan tinggalkan botol dalam mobil pada hari yang panas dan jauhkan juga dari jendela rumah. Rasa logam di mulut saat kamu berada di dalam air atau kolam renang adalah pertanda buruk. Itu berarti terjadi korsleting listrik di dekatmu. Segera keluar dari air, jangan tunda lagi. Jika mobilmu tergelincir, kamu bisa mengontrolnya dengan mengikuti arahnya tergelincir, bukan sebaliknya. Sehingga risiko mobil terbalik akan lebih kecil. Tapi yang terpenting, jangan mengerem mobilmu.
Kamu tersesat dan ponselmu kehabisan daya. Kamu bisa membuat kompas dari ponselmu, bongkar dan temukan magnet di dalamnya. Kamu membutuhkan kawat logam dengan panjang sekitar 2,5 cm. Letakkan salah satu ujungnya di atas magnet dan ingat ujung sebelah mana tadi. Kemudian ambil selembar kertas atau daun kering. Letakkan kawat di atasnya, lalu biarkan mengapung di atas genangan air. Bagian kawat yang bermagnet akan mengarah ke utara dalam beberapa detik. Dan hey, setelah keluar dari bahaya, kamu bisa mengganti ponselmu. Jika berada dalam lift dengan orang mencurigakan, tekan tombol semua lantai. Ini akan memberimu kesempatan untuk lari atau memberitahu seseorang. Kekurangannya adalah jika ada beberapa orang bersamamu di dalam lift, mereka mungkin berpikir kamu sedang mengerjai mereka. Kamu bisa memprediksi cuaca dengan segelas kopi atau minuman lainnya. Kocok minuman apapun, lalu tuang ke dalam gelas. Jika gelembungnya menyebar ke tepian gelas, cuaca akan cerah selama 12 jam ke depan. Jika gelembungnya berkumpul di tengah, badai akan datang dalam 12 jam. Jika tiba-tiba banmu bocor di daerah yang asing, buat lubang kecil di tepi ban dan isi dengan rumput atau jerami. Ini mungkin butuh waktu tergantung berapa banyak udara yang hilang, tapi setidaknya kamu bisa mencapai pom bensin terdekat. Kamu bisa menggunakan ponsel atau kamera sebagai reflektor cahaya saat menyeberang jalan dengan penerangan minim. Ini akan membantu pengemudi melihatmu dan bereaksi tepat waktu. Ambil ponsel, buka kuncinya, pastikan cahaya layar mengarah pada kendaraan yang datang untuk memberi sinyal pada pengemudinya. Jika kehabisan air bersih, kamu bisa membuat penyaring airmu sendiri. Ambil botol plastik, lalu potong bagian bawahnya. Jika kamu punya saringan kopi atau setidaknya kain kasa, balut tutup botol dengan kencang. Kemudian masukkan kapas, lalu 1 genggam kerikil. Lapisi lagi dengan kain kasa di atasnya, lalu tambahkan pasir. Kemudian ulangi dengan kain kasa, kerikil, dan pasir lagi. Sekarang kamu bisa menuang air ke dalamnya dan menunggunya tersaring. Jangan lupa merebus airnya sebelum diminum. Jangan mengemudi dengan lampu kabut bagian belakang menyala saat hujan lebat. Pengemudi di belakangmu mungkin saja mengira itu adalah lampu rem dan mereka bisa membanting setir. Di jalan yang basah, hal ini sangat berbahaya. Bahkan, jika kamu tidak mengemudi terlalu cepat saat hujan, selalu ada risiko tergelincir. Ini terjadi saat air yang mengenang menjadi pelumas antara roda dan jalan raya, hingga ban mobil agak terangkat dari permukaan. Dalam hal ini, jangan banting setir. Segera angkat kakimu dari pedal gas, kemudian injak rem secara perlahan. Beberapa sungai yang dangkal mungkin terlihat cukup aman tapi memiliki arus bawah air yang deras. Ini bisa menghanyutkan benda seperti batang kayu, ranting, batu, dan sampah yang dapat menabrak orang yang berenang hingga celaka. Jika kamu terjebak dalam arus, mengapunglah dengan punggungmu dan kaki mengarah ke hilir, sedangkan kepala mengarah ke hulu, sehingga kepalamu terlindungi. Setelah mencapai area yang lebih tenang, kamu bisa berenang menjauh dengan aman. Kamu paham semuanya? Bagus! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.